Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6291. Jika Anda suka. Jika Anda bertekad untuk menang, Anda dapat menaikkan harganya. Adapun saya menawar 1 miliar di awal. Dan semua orang mendengarnya. Saya punya banyak uang sehingga saya tidak bisa menggunakannya. Ketika saya menemukan permainan sastra yang saya sukai, saya harus mengeluarkan lebih banyak uang. Ada apa? Apakah ada masalah? Mungkinkah saya perlu melaporkan kepada Anda ketika saya membakar uang? Pidato Harvey York acuh tak acuh. Meskipun dia tidak sengaja mengejek, itu setara dengan menekan Miles Wax dan wajah orang lain langsung ke tanah dan menggosoknya. Adapun Hector Thompson, yang baru saja membuka mulutnya untuk menghentikan Harvey York, wajahnya juga ditampar. Dan para tamu yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi lucu. Karena Hector Thompson ingin memberikan stempel Raja Tongkat itu kepada rakyat negeri itu melalui pelelangan. Maka dia seharusnya berpikir bahwa konsekuensi ini mungkin terjadi. Lagi pula, tidak semua orang akan menjual wajah Walsingham Thompson. Anak muda, apakah Anda yakin ingin menawar 97 kali berturut-turut, dan menggunakan harga 1 miliar untuk mengambil segel raja ini? Kamu yakin punya uang sebanyak ini? Kamu harus tahu bahwa jika kamu sengaja membuat masalah, kamu akan bertanggung jawab, kan? Pada saat ini, Hector Thompson tidak berbicara lagi. Tetapi juru lelang itu menonton Harvey York samar-samar saat ini. Dengan pembukaan yang agak berarti. Jangan khawatir. Karena saya berani berbicara. Tentu saja saya punya uang. Dan saya akan bertanggung jawab untuk ini. Harvey York melirik juru lelang. Mungkinkah uang saya palsu? Dan Anda masih belum menagihnya? Omong-omong. Karena benda ini telah dibawa ke pelelangan. Itu berarti semua orang yang hadir berhak untuk menawar. Jika Anda tidak ingin menawar, tetapi untuk klien tertentu, kalau begitu berikan saja. Mengapa repot-repot dengan ini? Atau, kamu tahu bahwa harga barang ini sangat tinggi, dan kamu ingin menjualnya kepada orang lain dengan harga rendah, dan kamu tidak ingin penjual mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Jadi kamu datang ke sini. Jika itu masalahnya, aku khawatir tidak akan ada yang berani mengirim barang kepadamu di pelelangan Walsingham di masa depan, kan? Dan reputasi lelang Walsingham selama bertahun-tahun, saya khawatir, akan hancur mulai sekarang. Keluarga Walsingham Thompson dari 10 keluarga teratas adalah pendukungnya. Haha, candaan. Harvey York tampar topi demi topi tanpa ragu-ragu. Topi-topi itu ditembak dalam keheningan yang mematikan. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang hadir sedikit bingung. Dari mana Harvey York mendapatkan kepercayaan diri untuk berani menantang keluarga Walsingham Thompson seperti ini? Apakah kamu tidak takut mati? Adapun Adam Maho dan yang lainnya, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan saat ini. Dan mereka ingin menjauh dari Harvey York, karena takut terlibat dan terpengaruh olehnya. Anak muda, gigi tajam bukanlah hal yang baik. Saya hanya mengikuti prosedur dan menanyai Anda. Jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Kalau begitu aku tidak akan mengingatkanmu lagi. Setelah selesai berbicara, juru lelang menyipitkan matanya dan berkata perlahan. 1 miliar untuk pertama kalinya. Untuk kedua kalinya. 1 miliar 10 juta. Melihat situasi ini, Miles Wax yang berpenampilan jelek pun ikut bereaksi. Setelah menatap Harvey York dengan sedikit kesal, dia menyebutkan harga.
Dia bertekad untuk memenangkan segel raja yang hebat ini. Kalian orang Cina yang hebat. Apakah tawaranmu sangat rendah? Harvey York cemberut dan menjabat tanda di tangannya. Kali ini saya membuat 99 tawaran berturut-turut. Menambah 2 miliar. Apa? 2 miliar. Ada keributan di antara penonton. Dan semua orang tersentak. Bab 6292. Anda mendengar tawaran Harvey York. Sekelompok orang Cina populer menggertakkan gigi. Miles Wax, yang masih bersama Dewa Lama, tidak bisa menahan diri lagi. Dia berdiri, menyipitkan mata ke arah Harvey York, dan berkata perlahan, "Anak muda, saya tidak peduli apakah Anda adalah Presiden York yang sebenarnya atau Presiden York yang palsu. Kamu harus mengerti. Apa konsekuensi dari gangguan yang disengaja seperti itu?" Dengan sengaja membuat masalah, Harvey York mengangkat bahu. "Tidak bisakah kamu melihatnya? Saya sangat menyukai barang ini. Itu sebabnya saya menaikkan harganya. Tuan-tuan tidak menyukai orang. Tidakkah Anda mengerti?" Mendengar kata-kata Harvey York, Miles Wax hampir pingsan. Karena secara logika, orang yang membuka kata-kata ini seharusnya dia. Tapi hasilnya, Harvey York mengatakan ini, yang setara dengan memukul wajahnya. Harvey York tidak repot-repot memperhatikan Miles Wax yang berteriak-teriak untuk itu. Pada saat ini, dia melirik juru lelang lagi dan berkata, "Sudah hampir waktunya. Tidakkah kamu melanjutkan?" Wajah juru lelang agak jelek. Tetapi dia berkata perlahan, 2 miliar untuk pertama kali. 2 miliar untuk kedua kalinya. 2 miliar ketiga. Melihat bahwa debu akan mereda, Miles Wax berkata dengan mata merah, 2 miliar 10 juta. Baginya. Bahkan jika dia adalah tuan muda dari Chaebol Bintang di Kingdom of the Stick. Masalahnya adalah baginya. Menghabiskan lebih dari 2 miliar untuk membeli The Road King's Seal ini akan bangkrut. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak mengembalikan benda ini, ajalnya akan sangat suram. Membuat kesepakatan. Tepat ketika Harvey York hendak menaikkan harga 99 kali lagi dan langsung menaikkan harganya menjadi 3 miliar. Suara Hector Thompson keluar lagi. Dan kali ini, sedikit kemarahan. 2 miliar 10 juta. Miles Wax dan Master Wax. Dapatkan kepemilikan The Road King's Seal. Bagaimana dengan aturannya? Kau tidak ingin ada wajah di pelelangan Wolsing. Bagaimana mungkin Harvey York membiarkan Hector Thompson membuat keputusan akhir? Dia mencibir pada saat ini. Apakah kalian bermain seperti ini di lelang? Juru lelang mengabaikan Harvey York saat ini. Tetapi memandang Miles Wax dan berkata perlahan, 2 miliar dan 10 juta. Miles Wax memiliki pelelangan yang hebat. Tolong, Master Wax, pergi ke latar belakang untuk membayar barang sebentar. Lalu ambil barangmu. Setelah itu, juru lelang melihat lagi ke Harvey York dan berkata, "Adapun Tuan York, ini adalah pelelangan yang serius. Harap ikuti aturan dan duduklah. Jika kamu terus melompat-lompat, jangan salahkan kami karena mengusirmu." Pada saat ini, sekelompok talenta nasional yang hebat bereaksi. Melihat ekspresi Harvey York yang penuh sarkasme. Harvey York ini, yang muncul entah dari mana, tidak bisa bergaul dengan mereka. Tetapi Hector Thompson tidak mengharapkan Hector Thompson untuk membantu mereka secara langsung. Hanya bisa dikatakan bahwa orang-orang di Wolsing Auction tahu betul siapa yang harus mereka bully. Begitu dia memikirkan hal ini, orang-orang kerajaan tongkat yang mengira mereka adalah negara terbesar di alam semesta ini tiba-tiba menjadi lebih sombong daripada yang lain. Dengan kata-kata juru lelang, lusinan penjaga keamanan berjas hitam muncul di sekitar aula lelang. Pinggang orang-orang ini menonjol, dan mereka memandang Harvey York dengan mata yang sangat galak. Jelas,
Selama Harvey York memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu, mereka pasti akan melakukannya dengan tidak bermoral, aturan. Harvey York berdiri dengan ekspresi dingin. Apakah aturan Anda standar ganda? Apa? Pikirkan dirimu sebagai orang Amerika. Ingin mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Bab 6293. Rumah lelang di seluruh dunia. Dari tua hingga muda. Semua orang tahu itu. Lelang. Penawar tertinggi menang. Jika saya dapat menghasilkan 2 miliar, saya dapat menghasilkan 3 miliar, 4 miliar. Dan lelang waltzing Anda benar-benar memblokirnya secara langsung. Dan langsung memesan sesuatu ke Miles Wax. Dan juga mengatakan bahwa perilakuku adalah masalah. Kamu masih memberitahuku aturannya sekarang. Apa aturannya? Masalah ini menyebar. Saya melihat lelang waltzing Anda. Reputasi apa yang akan Anda miliki di masa depan? Terus terang. Anda merugikan kepentingan pemilik kargo dan menyanjung orang-orang China. Dan latar belakang 10 keluarga teratas. Keluarga papan atas lainnya tahu bahwa mereka berdampingan dengan Anda orang asing. Dan diperkirakan masing-masing dari mereka akan sangat menjijikkan sehingga mereka tidak bisa makan selama 3 hari. Harvey York mengucapkan setiap kata. Tanpa ada niat untuk berhenti. Adam Maho dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka awalnya berharap Harvey York akan menyebabkan masalah di pelelangan waltzing. Dan akhirnya mati tanpa penguburan. Tapi mereka tidak menyangka Harvey York begitu merepotkan. Jika masalah ini berkembang, saya khawatir jika mereka dimintai pertanggungjawaban. Mereka yang mendorong Harvey York untuk datang akan memiliki konsekuensi yang sangat menyedihkan. Bukan? Memikirkan hal ini, mulut Adam Maho kering. Dan dia menarik lengan baju Harvey York dan berkata, Presiden York, lupakan saja. Lupakan. Ada apa? Harvey York berbicara dengan dingin. Apakah saya ingin kehilangan muka? Apakah kita aliansi bisnis negara ingin kehilangan muka? Mereka bertindak begitu ceroboh. Setelah saya menjabat, hal pertama adalah mengumumkan pembatalan semua kerjasama dengan keluarga Waltzing. Thompson, lancang. Mendengar bahwa Harvey York mengatakan lebih banyak lagi. Juru lelang menjadi marah. Kamu adalah hantu mati yang muncul entah dari mana. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Anda adalah kandidat default untuk presiden berikutnya dari Country H Business Alliance? Kamu berani memfitnah lelang kami lagi. Aku akan membuatmu terlihat baik. Dan mendengar kata-kata juru lelang, pengawal itu juga mengeluarkan senjata api di pinggang mereka, membuka asuransi secara langsung, dan menatap Harvey York dengan galak. Harvey York berkata dengan dingin, Oke, jika Anda ingin menyebut saya fitnah, beri saya bukti dan jelaskan kepada saya. Kamu bisa mengabaikan aturan pelelangan dengan harga tertinggi. Kamu masih ingin menyebutku fitnah. Ada begitu banyak orang yang hadir, baik dari pintu kebanggaan atau dari keluarga besar. Kamu keluarga Waltzing Thompson benar-benar berpikir kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan. Bisakah kamu benar-benar mengatakan hal yang sama? Menganggap semua orang bodoh. Ketika Harvey York mengatakan ini, banyak orang yang hadir memiliki mata berkedip-kedip. Namun, pada level mereka, mudah untuk tidak memiliki pemikiran untuk berbagi kebencian dan kebencian. Karena Harvey York membuat masalah, mereka hanya perlu menonton pertunjukannya. Adapun apa yang mereka pikirkan pada akhirnya dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, tidak ada orang lain yang tahu. Selain itu, Harvey York terus terang. Hanya presiden berikutnya dari Country H Business Alliance yang ditarik keluar sebagai hantu mati. Mungkin suatu hari dia ditabrak mobil ketika dia keluar. Orang-orang ini benar-benar tidak menganggap serius Harvey York. Adapun bangers itu,
Mereka semua memandang Harvey York dengan setengah tersenyum saat ini. Aliansi bisnis Country H sangat kuat. Tetapi dalam analisis terakhir, organisasi aliansi bisnis Country H relatif longgar. Bukan organisasi yang terstruktur dengan ketat. Harvey York ingin menggunakan Country H Business Alliance untuk menghalangi keluarga Walsing Thompson. Saya khawatir kualifikasi ini tidak cukup. Bukan. Adam Maho dan yang lainnya bahkan lebih cemas dan berkeringat deras. Hari ini, masalah ini sudah menuju ke arah yang tidak ada cara untuk memperbaikinya. Dan 80% dari mereka akan terlibat. Bab 6294. Pada saat ini, di dalam kotak VIP, tawa acuh tak acuh Hector Thompson keluar, dengan perasaan duduk di atas awan dan menatap dunia. Menggunakan aliansi bisnis Country H untuk mengancam keluarga Walsing Thompson kita, polos. Itu karena kamu, Harvey York, memiliki beberapa kemampuan. Karena kamu harus tahu yang sebenarnya. Dan karena wajah Presiden Mandy. Aku bisa memberimu penjelasan. Suara Hector Thompson lebih menghina dan mengejek. Tetapi penuh dengan pernyataan yang meremehkan. Pertama, menurut informasi yang saya dapatkan, alasan Anda datang ke sini malam ini adalah membuat masalah dengan Miles Wax dan memblokirnya. Kamu sama sekali tidak menyukai segel Raja Tongkat ini. Kamu di sini hanya untuk membuat masalah. Jadi saya punya alasan untuk curiga bahwa Anda tidak punya uang sebanyak itu. Daripada membiarkan pelelangan kami berlalu karena hubungan Anda, sebaiknya kami mengatur nada langsung pada nilai pengakuan. Kedua, segel Raja Tongkat ini dibawa kembali dari pasar loak di Eropa Barat oleh Tuan Ben sendiri. Singkatnya, Tuan Ben adalah satu-satunya pemilik barang. Tuan muda ini suka menjual berapa banyak uang. Berapa banyak uang? Bagaimana menjual? Bagaimana menjual? Ada apa denganmu? Ketiga, lelang Walsing ini adalah milik Hector Thompson kita. Jadi di tempat ini, peraturanku adalah peraturan. Kamu tidak harus diyakinkan. Dan kamu tidak harus datang di masa depan. Tetapi karena kamu datang ke sini, apa yang aku katakan adalah apa adanya. Demi kedatangan Anda atas nama Country H Business Alliance. Dan untuk wajah umum Mandy. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi hari ini. Tapi ingat, hanya kali ini saja. Tidak lain kali. Tolong, Hector Thompson tampaknya menjelaskan. Seolah-olah memberikan wajah Harvey York lagi. Tapi setiap kalimatnya dan setiap kata mengipasi wajah Harvey York dengan gila-gilaan. Hartamu, aturanmu adalah aturan. Wajah Harvey York penuh dengan ketidakpedulian. Keluarga Thompson di Walsing sangat arogan dan mendominasi. Di matamu, Kingslaw telah diabaikan, kan? Hector Thompson tidak menjawab. Seolah-olah dia sudah meremehkan untuk menanggapi Harvey York. Juru lelang mencibir. Bertepuk tangan pada saat berikutnya. Dan berkata, Tuan Thompson telah memerintahkan bahwa tamu itu pergi. Mengikuti perintahnya. Lusinan pria berjas mendekati tempat Harvey York berada. Dan ekspresi mereka sangat acuh tak acuh. Presiden York. Lupakan. Lupakan. Melihat adegan ini, Adam Maho dan orang lain semuanya pengecut. Lagi pula, senjata api terang dari pria berjas itu juga menunjuk ke arah mereka. Tak perlu dikatakan. Begitu kedua belah pihak saling berhadapan, mereka juga akan ditembak mati. Leachi menggigil dengan cerdas dan mau tidak mau meraih lengan baju Harvey York dan berkata, Harvey York, jangan kasar. Ini semua salahku hari ini. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Ayo pergi sekarang. Oke. Miles Wax bukanlah apa-apa. Tetapi Hector Thompson, kami benar-benar tidak mampu membelinya. Harvey York melirik Leachi dan yang lainnya. Tetapi melihat generasi kedua. Dan sangat iri pada Hector Thompson.
Hanya dapat dikatakan bahwa 4 tuan muda terkenal Wolsing benar-benar layak. Tepat ketika Harvey York akan terus membuat masalah, teleponnya tiba-tiba bergetar ringan, dan kemudian menutup telepon. Harvey York melirik layar ponsel. Mandy Zimmer. Bab 6295. Melihat nama ini, mata Harvey York menjadi sedikit aneh. Dia awalnya tidak mengerti mengapa Mandy Zimmer muncul bersama Hector Thompson. Tetapi pada saat kritis ini, Mandy Zimmer membuat panggilan khusus untuk dirinya sendiri. Apakah ini peringatan atau bujukan? Memikirkan hal ini, Harvey York menahan gagasan untuk melanjutkan masalah. Tujuan utama datang hari ini adalah untuk memberi pelajaran kepada generasi kedua dari aliansi bisnis Country H. Sekarang sepertinya pelajarannya hampir selesai. Beberapa hal. Mari kita lihat. Adapun pihak Hector Thompson sudah lama datang ke Jepang. Memikirkan hal ini, Harvey York melirik Leachi dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, "Oke, aku akan memberimu wajah hari ini. Ayo pergi." Mendengar ini, Leachi dan Adam Maho menghela nafas lega. Adapun yang lain, mereka awalnya ingin menonton kesenangan. Tetapi kesenangan adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam jumlah sedang, dan sebaiknya seseorang mengakuinya. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, ada sedikit arti bahwa api di gerbang kota akan mempengaruhi Ciyu. Oleh karena itu, kesediaan Harvey York untuk menundukkan kepala dan mengakui nasihatnya saat ini adalah yang terbaik. Di satu sisi, setiap orang memiliki pertunjukan yang bagus. Di satu sisi, tidak akan ada bahaya bagi semua orang. Melihat Harvey York mengakui kepengecutannya, Miles Wax dan murid lainnya semua mencibir pada saat ini. Seperti kata pepatah, mereka yang tahu waktu adalah yang terbaik. Saat ini, jika kamu tahu bagaimana mengakuinya, kamu dianggap menarik. Kalau tidak, kami tidak membutuhkan orang-orang kerajaan tongkat kami yang hebat. Selama Thompson memiliki beberapa kata, Anda tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Sepotong sampah. Di luar kekuatanmu sendiri. Aku tidak tahu berapa panjang wajah kuda. Sialan Anda. Sekelompok orang Cina yang hebat tidak hanya mengutuk, tetapi juga sangat arogan dan sombong. Jelas, tidak ada yang lebih nyaman di dunia daripada melihat orang yang menentang mereka diinjak-injak seperti anjing. Harvey York menyipitkan mata pada orang-orang Cina yang hebat ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, tidak masalah berapa harga yang akan diperoleh orang-orang kerajaan tongkat dengan untuk mendapatkan segel Raja Batang. Adapun urusan hari ini, hanya saja orang-orang kerajaan tongkat tidak akan datang untuk memprovokasi mereka di masa depan. Jika orang-orang kerajaan tongkat ini terus memprovokasi dia di masa depan, dia tidak keberatan membiarkan Chaebol Bintang di kerajaan tongkat berubah menjadi tuan muda. Lagi pula, jika Harvey York ingat dengan benar, dia sudah menanam paku ketika dia berada di Chaebol Bintang. Semuanya. Lot terakhir malam ini. Ini yang ditunggu-tunggu semua orang. Pada saat ini, ketika juru lelang melihat Harvey York mengakui dan pergi, dia segera bertepuk tangan. Dan segera seseorang datang dengan gerobak kecil. Lagi pula, acara hari ini sangat bergejolak. Saya khawatir tidak baik untuk tidak menemukan sesuatu yang dapat menahan adegan untuk menarik perhatian semua orang. Segera, saya melihat seorang pelayan berpakaian tembus pandang perlahan berjalan ke depan, membuka tutup gerobak, dan segera melihat gulungan menguning di dalamnya. Gulungan itu tampaknya memiliki bau waktu, seolah-olah akan pecah jika Anda menyentuhnya dengan santai. Tetapi ketika mereka melihat hal ini muncul, banyak orang tua yang hadir duduk tanpa sadar satu persatu. Jelas, itu adalah sesuatu yang ditekan di bagian bawah kotak. Harvey York juga sedikit menyipitkan mata, berbalik untuk melihat ke atas.
Dan kemudian ekspresi terkejut muncul di matanya. Benda ini terlihat sedikit familiar. Sebelum dia bisa selesai berpikir, dia melihat juru lelang melambaikan tangannya dengan panik saat ini. Dan berkata dengan keras, semuanya. Ini adalah inti dari pelelangan malam ini. Dalam legenda, Sutra Kesehatan Sekte Taois. Bab 6296. Sutra kesehatan ini adalah metode budidaya kesehatan yang sangat populer dalam sejarah negara kita. Dalam legenda, teknik pemurnian Qi pada periode pra-Qin dikembangkan oleh benda ini. Tapi benda ini hilang pada akhir dinasti Han. Dan itu baru ditemukan di makam kaisar beberapa tahun yang lalu. Dan benda ini asli. Setelah penelitian oleh para ahli dari Tanah Suci Seni Bela Diri yang diundang oleh keluarga Walsing Thompson kami. Meskipun sutra kesehatan ini bukan metode seni bela diri, tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi ahli seni bela diri. Namun, keuntungannya adalah siapapun bisa memulai dengan dasar nol. Setelah memulai, Anda tidak hanya dapat memperkuat tubuh Anda, tetapi Anda juga dapat hidup lebih lama. Seorang penyembah keluarga Walsing Thompson kami secara pribadi telah mencobanya, dan efeknya luar biasa. Bahkan orang tuanya memiliki musim semi kedua. Setelah penilaian otoritatif, selama Anda mempelajari sutra kesehatan, Anda dapat memperpanjang hidup Anda setidaknya 10 tahun. Keluarga Walsing Thompson kami tidak ingin hal seperti ini menjadi hal yang unik dari keluarga Walsing Thompson. Jadi kami khususkan untuk dilelang. Tujuannya semoga bisa disebarkan ke semua pihak, agar semua orang bisa hidup lebih lama. Jadi, harga awal benda ini adalah 5 miliar. Semua orang dapat menawar apapun yang Anda inginkan. Kami menjamin dengan reputasi Walsing Hun Clan bahwa apa yang baru saja saya katakan adalah benar. Juru lelang tampak bersemangat saat ini. Jelas bahwa dia telah membaca sutra kesehatan, jika tidak akan demikian. Yang lain juga bersiap. Siap untuk keluar semua. Buku kesehatan. Tepat ketika semua orang begitu bersemangat sehingga mereka akan bertarung, Harvey York, yang telah berjalan ke gerbang, tiba-tiba mencibir. Ekspresinya sarkastik, ke ekstrim. Sebuah fragmen yang diambil dari kuburan, berani mengklaim bahwa itu adalah sutra kesehatan. Jika saya menebak dengan benar, isinya adalah sebagai berikut. Tidak. Itu disebut awal langit dan bumi. Ya. Itu disebut ibu dari segala sesuatu. Oleh karena itu, saya sering tidak memiliki keinginan untuk melihat keajaibannya. Saya sering memiliki keinginan untuk melihat keajaibannya. Keduanya memiliki keinginan yang sama, asal dan memiliki nama yang berbeda. Dan keduanya disebut misterius. Pintu, itu dia. Aku akan menghafalnya ketika aku berumur 3 tahun. Kamu masih mengeluarkannya untuk membodohi orang. Letakkan di warung pinggir jalan. Dan tidak ada yang akan melihatnya. Saat Harvey York berbicara, dia mengingat isi dari apa yang disebut sutra kesehatan kata demi kata. Lagi pula, ketika dia berada di medan perang rahasia, dia telah melihat seorang Taois dengan salinan lengkap. Setelah melihatnya beberapa kali, Harvey York yakin akan efek umur panjang di dalamnya. Tetapi dia mencibir pada yang lain. Tetapi tidak terduga bahwa orang-orang keluarga Thompson di Walsing hari ini memperlakukan benda ini sebagai harta karun dan membawanya keluar untuk menipu orang. Setelah mengatakan ini, Harvey York cemberut, lalu berbalik dan pergi. Seluruh tempat itu sunyi senyap, dan semua orang tidak bisa bereaksi. Adapun kotak VIP, Hector Thompson, yang awalnya acuh tak acuh, sekarang cangkir teh di tangannya hancur berkeping-keping sendiri. Wajah tampan dan anggun itu kini seram dan pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan mampu menghafal semua isi sutra kesehatan kata demi kata. Dari mana bajingan ini membaca kontennya?
Selain itu, pelelangan ini juga bisa hancur orang-orang yang hadir semuanya adalah elit. Dan 80% dari mereka memiliki kemampuan untuk mengingat mereka. Oleh karena itu, 80% dari apa yang dikatakan Harvey York barusan adalah dihafal oleh mereka bajingan ini. Bab 6297. Sederhananya, apa yang disebut bagian bawah kotak dalam lelang ini telah menjadi lelucon terbesar. Jika Hector Thompson meminta orang untuk melanjutkan pelelangan, maka selama orang yang mendapatkan sutra kesehatan, dibandingkan dengan apa yang baru saja dibacakan Harvey York, dia akan segera tahu bahwa dia telah menjadi pena jahat nomor 1. Dalam hal ini, reputasi lelang Walsing Thompson akan benar-benar hancur. Selain itu, tidak peduli seberapa gila sutra kesehatan, selama isinya diketahui, itu akan kehilangan nilai yang seharusnya. Gulungan kuno yang sederhana, selain digunakan sebagai barang antik, apakah memiliki arti lain? Harvey York tahu betul bahwa Hector Thompson akan dihancurkan oleh tangannya sendiri, dan itu juga akan menyebabkan reputasi lelang Walsing merosot. Jadi dia pergi dengan cepat. Setelah setengah jam, Harvey York dikirim kembali ke Hotel Bintang 5 tempat dia menginap oleh Adam Maho dan yang lainnya. Setelah mereka dikirim, Adam Maho dan yang lainnya semua berebut dan merangkak pergi, karena takut terlalu dekat dengan Harvey York dan terlibat. Adapun hal-hal yang terlalu besar, terlalu kecil, menyelesaikan akun dan membalas dendam, mereka semua telah ditinggalkan untuk saat ini. Bagaimanapun, Harvey York adalah seseorang yang berani menamparkan wajah Hector Thompson dan Miles Wax. Tidak peduli apakah Harvey York gila atau benar-benar percaya diri, itu bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh orang-orang ini. Cara terbaik adalah melaporkan masalah ini kepada Aitor Oviedo dan biarkan dia melihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Adapun Leachi, dia sekarang menatap Harvey York dengan mata yang sama dengan penampilannya pada monster. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti berbicara dan pergi dengan cepat. Ding dong. Setengah jam kemudian, Harvey York, yang sedang meninjau acara lelang Walsing hari ini di Presidential Suite, mendengar bel pintu. Dia mengambil remote control di tangannya dan menekannya, dan pintu terbuka. Sosok ramping dan anggun muncul. Tetapi pada saat ini, dia mengenakan masker halus di wajahnya, menutupi wajahnya yang memikat. Setelah masuk, pihak lain menutup pintu dengan pop, dan kemudian menatap Harvey York, seolah-olah dia ingin marah. Tetapi dia dengan paksa menekan amarahnya. Harvey York tampaknya telah mengharapkan penampilannya sejak lama. Setelah menuangkan secangkir teh dengan tergesa-gesa, dia memberi isyarat undangan dan berkata, "Mes. Mandy. Kebetulan sekali. Jika Anda tidak berkencan dengan Tuan Muda Thompson, apa yang Anda lakukan di kamar presidensial saya? Apakah kamu takut aku akan bersembunyi di rumah emas dan datang ke kamar untuk memeriksa?" Kata-kata Harvey York tidak asin atau ringan, dan dia tampaknya tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Tetapi Mandy Zimmer bisa merasakan bau toples cuka di udara. Mandy Zimmer sedikit marah pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Harvey York yang sedikit penuh selera, dia tersenyum puff dan berkata, "Kamu cemburu dan makannya enak. Pada titik ini, aku tidak peduli denganmu lagi." Harvey York cemberut dan minum teh untuk dirinya sendiri. Mandy Zimmer melanjutkan, 9 manik-manik Z yang Anda berikan kepada saya sangat berharga. Dan itu juga yang diinginkan oleh keluarga Jin di Mordu. Tapi aku tidak ingin menyerahkannya saat ini. Jadi saya membutuhkan yang ini di pelelangan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan Hector Thompson memanfaatkan ini dan memintaku menjadi pacarnya malam ini. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Harvey York berkata dengan enteng.
Kita tidak memiliki hubungan khusus untuk waktu yang lama. Bagaimana saya puas? Dan apa yang saya tidak puas? Mandy Zimmer memutar mata Harvey York dan berkata perlahan. Saya akan menjelaskan kalimat ini kepada Anda. Tidak ada arti lain. Anda tidak boleh hanya memanjat tiang. Bab 6298. Bagaimana kalau mendaki? Harvey York tampak sengaja menghina. Seorang pria dengan perut kecil. Mandy Zimmer sepertinya tidak menyukai Harvey York, dan meliriknya ke samping. Tampaknya ada sentuhan panas di matanya. Dan pada saat yang sama ada sedikit ketidakberdayaan yang tersembunyi. Hanya tanda ketidakberdayaan inilah yang dia sembunyikan begitu dalam sehingga tidak ada yang menyadarinya. Setelah berjalan ke Harvey York dan duduk, menyesap teh, Mandy Zimmer menoleh ke samping dan berkata, ada satu hal lagi. Saya sudah berdering untuk mengingatkan Anda. Jangan impulsif. Mengapa kamu masih mengalami masalah dengan Hector Thompson pada akhirnya? Anda tidak tahu berapa banyak energi yang dimiliki keluarga Walsing Thompson di suatu hektar di Walsing ini. Harvey York berkata ringan. Saya tidak mengalami kesulitan dengan dia. Dari awal sampai akhir. Dia bermasalah dengan saya. Saya membeli segel Raja Tongkat. Dan mereka memblokirnya. Berani mengatakan apapun kepada saya. Aturan Hector Thompson adalah aturan. Apa? Kami konsumen. Bahkan tidak bisa melindungi hak kami sendiri. Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata. Ngomong-ngomong. Chaebol kali ini pergi ke Sing Sing karena pendarahan ini. Jadi, dalam hal ini, baik keluarga Walsing Thompson dan Chaebol, Sang Sing kejang sampai mati olehmu. Selain itu, sebelum kamu pergi, kamu juga menghancurkan barang-barang lelang di bagian bawah lelang Walsing. Berbicara tentang ini, wajah Mandy Zimmer menjadi semakin tidak berdaya. Ini tidak terjadi membuat keluarga Walsing Thompson mengalami kerugian yang serius. Yang terpenting adalah kombinasi dari dua hal ini telah merusak reputasi keluarga Walsing Thompson di pasar lelang. Mulai sekarang, tidak akan mudah bagi keluarga Walsing Thompson untuk menanggapi permintaan pasar lelang. Saya tidak tahu apakah Anda benar, atau apakah Anda mengambil tindakan pencegahan. Ngomong-ngomong, karena kamu kali ini, Hector Thompson telah kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Dengan karakternya, tidak akan seperti itu. Oleh karena itu, Mandy Zimmer memandang Harvey York dengan aneh. Bahkan putra bungsu dari keluarga papan atas dan klan kuno, ingin mengambil keuntungan dari master muda tingkat Hector Thompson bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Harvey York baik-baik saja. Dan hanya beberapa kunjungan santai di pelanggan akan langsung membuat Hector Thompson hancur. Tepat setelah pelanggan berakhir, Hector Thompson bahkan tidak melakukan pelanggaran yang paling mendasar. Bukan saja dia tidak mengirim Mandy Zimmer kembali secara langsung, tapi dia juga mengusir tamu dengan kasar. Dilihat dari detailnya, Hector Thompson memang out of order kali ini. Demikian pula, untuk seorang pemuda seperti Hector Thompson, jika dia menderita kerugian besar di Harvey York, dia pasti akan menemukan jalan kembali. Harvey York tidak peduli pada saat itu, dan berkata dengan ringan, sejak saat Hector Thompson berani memukulmu, dia dan aku ditakdirkan untuk berada di pihak yang berlawanan. Saat ini hanya sedikit lebih panas. Dan itu hanya mengedepankan konfrontasi yang akan datang. Apakah tidak apa-apa? Mandy Zimmer menggosok dahinya dan berkata tanpa daya. Kamu berbicara langsung. Harvey York. Aku tahu kamu mampu. Tapi ini Walsing. Bukan tempat lain. Di wilayah keluarga Walsing Thompson. Saya khawatir Anda akan menderita. Ya, Harvey York tersenyum ringan. Jika itu terjadi, saya akan sia-sia saja dan membuat ratusan ribu salinan sutra kesehatan. Dan semua keluarga kaya di Walsing akan mengirim satu salinan dengan tangan.
Saya ingin melihat seperti apa wajah keluarga Walsingham Thompson ketika mereka mengetahuinya. Bab 6299. Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tanpa sadar menarik napas. Jika Harvey York melakukan ini, dia tidak hanya akan mendapat masalah dengan Hector Thompson, tetapi juga menggosok wajah keluarga Walsingham Thompson di tanah. Memikirkan hal ini, Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya dengan cepat, mengulurkan telapak tangannya untuk memegang Harvey York, dan berbisik. Harvey York, dengarkan saran saya. Jangan lakukan itu. Jangan impulsif. Jangan main-main. Keluarga Walsingham Thompson. Atau harus dikatakan, 10 keluarga teratas di Walsingham semuanya terhubung bersama. Mereka mungkin memiliki konflik pada hari kerja. Tetapi ketika mereka menghadapi musuh asing, mereka akan bergabung untuk melawan mereka. Ketika Anda menyinggung Hector Thompson, Anda menyinggung 4 tuan muda Walsingham, termasuk keluarga Walsingham Leduk, kepala dari 4 keluarga teratas. Konsekuensi seperti itu, di seluruh musim panas, tidak, di seluruh dunia, hanya sedikit orang yang bisa menanggungnya. Setidaknya, ini bukan waktunya untuk bertarung sampai akhir. Selain itu, kali ini kamu juga menyinggung Caebol Star. Di 3 provinsi utara dan Walsingham, kekuatan mereka bisa dikatakan sangat mengakar. Jika Wax yang bermarga ingin bergaul denganmu, itu akan menjadi masalah besar. Harvey York tersenyum dan berkata, maksud Anda, Hector Thompson akan membiarkan Miles Wax memimpin kali ini. Biarkan Caebol Bintang datang untuk menggangguku dulu. Mandy Zimmer mengangguk perlahan dan berkata, kemungkinannya besar. Lagi pula, apa yang Anda lakukan malam ini sangat arogan dan menamparkan wajah Anda, yang membuat Hector Thompson tidak jelas tentang kartu Anda untuk sementara waktu. Jika bukan karena itu, kamu mungkin tidak akan bisa duduk di sini sekarang. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, kamu datang untuk memberitahuku begitu banyak malam ini, bukan hanya untuk mengingatkanku, kan? Mandy Zimmer sedikit mengangguk dan berkata dengan tatapan serius. Itu benar. Menurut informasi saya, akan ada perubahan besar dalam situasi di Walsingham baru-baru ini. Tidak baik bagimu untuk menyinggung begitu banyak orang pada saat ini. Saya sarankan Anda segera meninggalkan Walsingham. Tunggu sampai semuanya stabil. Bagaimana kalau aku mengundangmu ke Walsingham lagi? Jangan khawatir. Bahkan tanpamu, aku, Mandy Zimmer mengatakan setiap kata. Dia bisa melihat kepahitan hatinya. Tetapi pada saat ini, telepon Harvey York bergetar hebat. Dia menjawab telepon dengan wajah bingung. Dan segera, suara Leachi dengan sedikit suara tangisan datang dari sisi yang berlawanan. York. Presiden York, kau tidak mengirim seseorang untuk menyerang iring-iringan Miles Wax, kan? Apa yang salah? Harvey York sedikit terkejut. Mengapa kamu mengatakannya? Suara Leachi bergetar. Kami baru saja mendapat berita. Iring-iringan Miles Wax, yang pergi dengan segel Raja Tongkat, adalah diserang dan dibunuh oleh sekelompok pria berbaju hitam. Murid menderita kerugian besar. Wajah Miles Wax terluka. Dan The Rot King's Cell menghilang. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, apa yang dikatakan kantor polisi? Suara Leachi bergetar. Kantor polisi tidak menemukan hasil apapun. Tapi aku khawatir orang-orang Kingdom of the Stick akan mengincar kita. Ya, Harvey York tersenyum. Kalau begitu ingatlah untuk menelepon Adam Maho. Mereka mencari masalah. Bukankah mereka hanya mencari masalah untukku? Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menutup telepon. Dan kemudian sedikit menyipitkan matanya. Dia mulai bertanya-tanya siapa yang berada di balik layar kali ini. Dan itu sangat cepat. Ini untuk mendorong diri Anda langsung ke dalam api. Bab 6300. Harvey York.
Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mandy Zimmer ada di sampingnya dan mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengatur jet pribadi untuk Anda terlebih dahulu? Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi sampai besok. Pergi. Kenapa aku harus pergi? Harvey York mengangkat bahu. Meskipun aku agak tertarik pada The Rotking Shell, aku tidak akan merebutnya atau bertindak sebagai perampok. Jika aku pergi sekarang, aku akan bersalah menjadi pencuri. Jadi aku menghargai kebaikanmu. Namun, saya sarankan Anda pergi sekarang. Jika saya tidak salah, ini akan menjadi tempat yang benar dan salah. Di pagi hari berikutnya, seluruh pintu Hotel Bintang 5 tampak tercengang. Dan tampaknya banyak tamu telah mempelajari sesuatu sebelumnya dan tahu bahwa sesuatu akan terjadi di sini selanjutnya. Terlepas dari beberapa pelayan yang menyiapkan sarapan prasmanan, bahkan penjaga keamanan yang tinggi pun tidak ada di sana. Harvey York, pergi dari sini untuk kita. Harvey York baru saja meminta seorang pelayan untuk memasak semangkuk mie pangsit untuknya. Dan sebelum dia mengambil sumpitnya, dia mendengar omelan keras dari luar. Suara-suara ini sangat keras dan berisik. Sepertinya orang-orang ini akan bergegas setiap menit dan meruntuhkan tempat ini. Setelah Harvey York menyelesaikan sarapannya dengan tenang, dia menyeka sudut mulutnya dengan tisu dan berjalan ke pintu masuk Hotel Bintang 5. Begitu sampai di pintu, dia melihat puluhan mobil mewah menghalangi seluruh pintu masuk hotel. Dan bahkan beberapa mobil terhalang oleh pintu keluar api. Yang jelas berarti sepasang lalat belum siap untuk dilepaskan. Beberapa pengawal yang dikirim oleh Mandy Zimmer semalaman untuk melindungi Harvey York semuanya lumpuh di tanah pada saat ini. Dan beberapa diinjak, wajah mereka, yang sangat menyedihkan. Jika bukan karena latar belakang yang tidak biasa dari Hotel Bintang 5 tempat Harvey York tinggal, saya khawatir orang-orang ini akan bergegas langsung ke hotel untuk memulai. Bagaimana situasinya? Harvey York tidak bersembunyi, tetapi langsung keluar dengan tangan di punggung. Siapa yang berani menyakiti orang-orangku? Apa yang terjadi dengan tangan kita? Penampilan beberapa orang stick bosi. Kemudian kerumunan itu bubar. Dan Miles Wax, yang wajahnya dibalut perban, bergegas keluar dengan kemarahan di matanya. Sialan Anda, orang-orang negara H yang tak tahu malu. Kalian akhirnya berani muncul. Pada pelelangan tadi malam, kamu tidak bisa mengalahkanku dalam kompetisi yang adil. Ini benar-benar dirampok di tengah jalan. Kamu tercela dan tak tahu malu. Kamu orang-orang negara H bahkan tidak mengerti kebenaran kesediaan untuk menyerah. Itu hanya menghina 4 karakter peradaban kuno ini. Miles Wax menatap Harvey York dengan tajam. Pada saat ini, dia tidak lagi berpura-pura. Tetapi niat membunuh di matanya tidak disembunyikan. Sekarang, kamu bisa menyerahkan segel Raja Tongkatku. Entah, aku akan membiarkanmu pergi ke dasar penjara. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Miles Wax, Anda bisa makan tanpa pandang bulu. Tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Namun, setelah meninggalkan aula lelang tadi malam, aku langsung kembali ke hotel tanpa meninggalkan setengah langkah. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke kantor polisi untuk memeriksa pengawasan. Jika ada bukti, kantor polisi bisa membawa saya pergi. Tidak ada bukti. Dan kamu masih memfitnah kata-kataku. Maaf. Aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik dalam beberapa menit. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Miles Wax tenggelam dan berkata, gigi tajam dan mulut yang tajam. Apakah Anda berpikir bahwa ketika Anda mengatakan itu, orang-orang China kami yang cerdas akan mempercayainya? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit.
Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.